posisi tangan penarinya tuh bisa berubah posisinya. Nah katanya itu juga sering ada yang hilang. Hi guys, it's Madam Rita and welcome back to Ceritanya. Nah, udah lama banget kita nggak bikin episode ceritanya. Kali ini ada seorang narasumber yang datang dari Jawa Timur. Narasumber teman aku dari Jawa Timur. Halo. Jadi namanya siapa? Abata Bayu. Namanya Kak Bayu. Dan tadi itu kita lagi ngobrolin soal film KKN Desa Penari ya. Betul. Terus karena Kak Bayu juga dia datang dari Jawa Timur, dia asalnya dari Jawa Timur. Jadi aku tuh kayak kepo gitu loh. Emang beneran ya di kota, kita nggak usah sebut full kali ya, di kota Banyu Harum lah ya. Di kota Harum itu emang sehoror itu? Kalau setahu aku sekali lagi ini disclaimer ya, setahu aku kalau di Banyu Harum itu di Airwangi itu emang aku kan kebetulan banyak teman banget di sana. Cuman emang ada beberapa tempat yang memang sebenarnya sih kayak semua tempat tuh kayak kita tuh nggak boleh sembarangan. Nah cuman karena kota Wangi ini sama kota aku emang deket jaraknya, terus kayak ada penghubung beberapa tempat wisata kan kita terhubung. Jadi kayak aku sedikit banyak tuh tahu cerita-cerita tentang kota itu gitu. Jadi memang di situ kan ada beberapa hutan yang emang terkenal banget cerita-cerita mistisnya. Jadi aku sempat kayak diceritain sama temen aku, ada tuh salah satu hutan. Kalau misalnya udah nonton KKN terus nonton footage tentang di mana desa itu yang diperkirakan di si kota itu, pasti kan akan melewati salah satu hutan yang tahu nggak sih yang itu loh yang banyak pengemisnya. Yang kayak di film itu. Nah itu. Nah jadi itu emang beneran di situ yang kalau misalnya kamu belum nggak yang ada patung penarinya. Nah itu. Nah jadi tuh mistisnya di sana tuh aku memang beberapa kali kan waktu itu aku sempat dikasih tahu, aku sempat baca katanya kan posisi tangan penarinya tuh bisa berubah posisinya. Nah terus aku tanya sama teman-teman aku yang asli Banyu, karena kan aku bukan asli sana, bukan disebut. Iya oke. Jadi aku tanya sama teman-teman aku yang di sana itu beneran nggak sih itu tangannya bisa pindah posisi? Soalnya kan aku juga jarang ke sana, maksudnya nggak tiap saat lewat sana gitu. Jadi kalau mau ke kota itu bisa lewat versinya tuh ada dua, bisa lewat si J, kota J, bisa lewat kota S dari tempat aku. Nah jadi kalau lewat kota J bakal ngelewatin hutan itu. Nah katanya aku kan tanya bener nggak sih posisinya bisa berubah. Nah katanya kalau memang orang yang mau dikasih lihat untuk berubah itu bisa kelihatan tangannya pindah posisi. Gitu. Jadi misalnya tangannya begini nih awalnya, nah, jadi kayak belok gitu. Jadi bukan berarti kayak semua orang bisa ngelihat gitu. Tapi tertentu aja gitu. Jadi memang kayak kalau kamu dikasih izin buat ngelihat, ya kamu bakal ngelihat. Karena kan konon katanya di sana tuh emang ada yang nungguin gitu. Katanya di situ tuh aku dikasih tahu sama teman-teman aku di sana tuh, ya emang di situ ada yang nungguin. Aku aja sebagai warga kota itu, aku nggak pernah dikasih unjuk, kan dikasih lihat. Nah, cuman memang ada kayak saudara aku tuh pernah katanya gitu. Jadi saudara teman aku tuh katanya pernah ngeliat. Jadi pas berangkat ngeliat tangannya gimana, pulangnya tuh perasaan tadi. Nah, cuman tuh begitu. Ini tuh pas udah lewat, maksudnya dikasih sadarnya tuh kayak tadi tangannya posisinya kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh kita belum masuk ke tempatnya aja, maksudnya belum benar-benar masuk ke kotanya aja udah disambut hal kayak gitu. Iya, berarti memang aura mistisnya tuh kental banget gitu ya. Kalau di Bali kan juga sama tuh. Apa ini lebih kental dari Bali itu aura mistisnya, apa sama aja? Menurut aku, setahu aku ya gini, kalau di Bali kan kental, emang udah kental dengan adatnya. Jadi kan orang tanpa tahu, maksudnya tanpa tahu ke Bali udah tahu kalau di Bali kental sama adatnya. Nah sedangkan kalau yang di kota ini, terus itu kan juga nggak semua orang tahu. Itu kan cuman berdasarkan katanya dan lagi happening banget gara-gara KKN ini kan. Nah karena kan memang ada anggapan kalau KKN tuh terjadinya di desa, salah satu desa di situ, di kota itu. Jadi memang cuman aku bertanya ke beberapa, lagi-lagi kan aku tipikal yang bukan langsung kayak
memutuskan sendiri dari ngelihat. Cuman aku emang kayak tanya sama beberapa teman tuh, ada yang bilang iya katanya ada di situ. Cuman kan sempet juga diralat sama si siapa penulis threadnya itu. Itu kan itu kan bilang kalau ada tuh satu tempat yang paling dicurigain kalau itu tuh lokasinya. Cuman katanya enggak ada kaitannya dengan di sana gitu. Cuman nggak nyebutin karena kan kalau dilihat dari penjelasannya tuh sebenarnya emang posisinya paling bener ya di situ gitu. Mungkin dia ngeles supaya nggak terlalu ketara banget karena kan dampaknya juga takutnya kan itu kan sebenarnya yang ditengarai kalau itu lokasinya kan sebenarnya tempat wisata kan. Khawatirnya nanti orang-orang yang niatnya mau ke sana jadinya malah kayak takut kan, kasihan juga sama pengelola wisatanya kayak gitu. Dan warga setempat pun juga udah ngomong enggak, di sini nggak pernah ada KKN di sini kayak gitu. Cuman nih tadi malam aku sempat lihat juga ternyata memang ada di sana, cuman sekarang udah nggak berpenghuni. Di mana? Di daerah Banyuharum itu ada satu desa atau dusun yang udah nggak berpenghuni. Cuman kalau latar waktu di KKN itu kan karena tahun 2009. Nah cuman kalau yang diceritanya itu emang ada KKN tapi tahunnya 90-an. Tahun 90-an. Gitu. Sebenarnya menurut aku nih ya, si film itu sekalipun itu benar nyata kayaknya nggak perlu sampai dicari-cari di mana sih sebenarnya, karena sebenarnya kan yang perlu kita tarik kan di film itu kita nggak boleh sembarangan di tempat-tempat yang emang bukan wilayah kita istilahnya, karena kan mau nggak mau kita emang hidup berdampingan sama mereka. Terus kalau misalnya di daerah Jawa Timur sendiri tuh emang cuman Banyuharum ini doang yang serem apa banyak sih sebenarnya? Ya sebenarnya banyak, cuman di sini aku mau cerita di daerahku sendiri. Jadi gini, kalau di daerah aku sama di daerah Banyuharum itu kan terhubungnya kita tuh punya satu letak geografis yang berhubungan wisata alamnya. Jadi kalau misalnya mau dari tempat aku mau ke Banyuharum ini bisa terhubung dari salah satu tempat wisata. Nah kayak gitu. Jadi ada kayak jalan pintasnya gitu loh. Kalau misalnya kita nggak mau lewat jalan umum yang tadi aku bilang yang ngelewatin hutan itu, kita ada jalan pintasnya sebenarnya kayak lewat belakang gitu, lewat salah satu pegunungan. Jadi di sana ada memang jadi salah satu tempat wisata di sana itu peninggalan Belanda waktu itu. Jadi kalau teman-teman yang aku sebut kota itu nggak apa-apa kali ya. Jadi buat teman-teman yang tahu Bondowoso, salah satu kota di Jawa Timur itu, Kabupaten Jawa Timur. Nah, buat yang pernah datang ke sana itu ada suatu tempat perjalanan dari Kawahurung ke Sampit, itu namanya ada Guest House Jampit. Guest House. Jadi itu sebenarnya rumah itu dikelola oleh pihak PT PN sekarang perkebunan, karena kan itu perkebunan kopi yang luas banget. Cuman memang desas-desus nih, itu memang katanya di situ sering banget ada penampakan gitu di guest house itu. Di guest house itu. Terus? Cuman lagi-lagi yang maksudnya yang dikasih kesempatan buat lihat itu kayaknya bukan semua orang. Iya, pasti cuman tertentu aja. Tertentu aja, entah dia tuh punya niat yang nggak bagus, atau mungkin ada sesuatu yang emang kayak, tahu nggak sih kalau kita tuh kayak punya, tiap kita tuh kayak punya daya tarik gitu loh. Nah siapa tahu tuh kayak gitu seperti yang di film kan. Iya, si Widya itu kan darahnya manis kan. Iya, katanya kan darahnya dia panas atau manis gitu ya? Manis ya, oke. Hangat gak sih? Nggak tahu itu orang punya daya tarik masing-masing. Dia punya daya tarik yang bisa narik perhatian mereka yang nggak kasat mata. Nah jadi ada memang cerita, ini temen aku sendiri. Itu pas waktu kita, jadi si guest house ini sebenarnya disewakan. Tempatnya tuh bagus banget ya, bagus banget. Jadi disewakan. Nah cuman memang entah temen aku waktu itu tuh kalau nggak salah sempet bicara sembarangan. Bicara sembarangan kayak, mana katanya ada nih gitu. Kayak nantangin. Nah, padahal kan udah diingetin tuh sama pihak yang, maksudnya teman-teman yang atau pihak-pihak yang bertanggung jawab, kalau di sini jangan sembarangan, namanya juga itu kan tengah hutan ya istilahnya. Jangan sembarangan kalau ngomong gitu. Ya udah, kita sebagai teman kayak jangan sembarangan kalau ngomong gitu. Kita kan mau bermalam nih di sini kan gitu. Nah, kebesokannya nggak tahu kenapa dia tuh
langsung kayak datang ke kita terus kayak cerita, kalian semalam tidurnya nyenyak gak sih? Kita aman semua, aman. Aku kan pernah nginep di sana waktu itu ada acara dinas, nginep di sana ya nggak ada apa-apa. Ya memang sih kan rumah itu bukan rumah yang ada penghuninya, maksudnya di bener-bener kayak ada penghuni untuk tinggal di sana, bener-bener kayak cuma disewain untuk acara-acara dinas tertentu aja, itu pun atas izin pengelolanya kan kayak gitu. Nah waktu itu aku nginep ya nggak ada apa-apa, emang hawa-hawa beda kerasa kan pasti, cuman ya udah kita karena selalu kayak diingetin buat berpikiran positif, terus kita juga nggak boleh ngelamun, kita juga nggak boleh ngomong sembarangan, ya udah itu yang kita lakuin kayak gitu. Cuman emang teman aku nih satu nih emang suka gurau gitu loh, jadi kayak mana sih ini, nah udah gitu besoknya dia cerita dia tuh nggak bisa tidur. Nah begitu dia nggak bisa tidur dia kan bangun nih, kan nggak tidur bareng ya? Tidur bareng. Oh bareng. Cuman aku nggak tahu kapan dia yang bangun. Oh iya karena nyenyak semua. Iya, udah capek kan, udah berkegiatan, terus kayak paginya juga masih ada kegiatan lagi, terus dia tuh kayak bangun. Nah dia tuh katanya keluar. Jadi tuh kan rumah itu ada 2 lantai. Jadi kita tidur tuh di lantai yang dasar, lantai 1. Nah kalau mau ke tempat perapian atau tempat parkir motor tuh harus naik kan. Nah dia tuh ke situ, karena dia kebangun, dia tuh pengen keluar ngambil cemilan yang ada di motor, kalau nggak salah tuh waktu itu gitu. Dia tuh keluar. Nah begitu dia keluar otomatis kan itu kan gelap banget, gak ada lampu sama sekali. Rumah warga ada, cuman nggak yang deket banget itu tapi kelihatan. Nah begitu dia keluar, terus dia pas ngebalik, nah dia tuh beneran diliatin di situ, di bawah, tapi nanti dia posisi kan di sini di atas nih, dia di sini tuh kelihatan, cuman dia tuh samar-samar gitu. Nah terus kan aku merinding. Terus waktu aku ditanya kan, tuh kan lagi ngomong sembarangan gitu, jangan-jangan kamu tuh, kita mikirnya kan dia mimpi. Enggak, tuh aku sadar karena aku tuh beneran ngambil barang, aku tuh bener-bener megang barang itu. Dan waktu itu juga bukan cuma aku yang nggak tidur, sebenarnya di ruangan atas tuh ada yang nggak tidur, tapi di luar emang udah nggak ada orang. Ya dini hari kan dingin, maksudnya juga aneh kan kalau misalnya, nah itu aku tuh kelihatan gitu. Terus aku tanya kan, emang kayak gimana? Aku bilang, terus memang katanya tuh perawakannya kayak noni-noni Belanda. Kayak gitu. Cantik dong. Secantik-cantiknya kayak kalau secantik-cantiknya kayak nah kayak gitu. Terus kayak si teman aku tuh kayak cuman terus teman aku langsung refleks kayak minta maaf gitu loh. Kayak dia minta maaf kalau misalnya nyinggung. Cuman dia kayak terpaku gitu. Gitu. Cuman terus aku tanya kan, emang bentukannya kayak gimana? Itu kan dia bilang ya itu kan nggak, maksudnya wajahnya kayak nggak terlalu kelihatan, jelas tuh kelihatan waktu noni gitu, pakaiannya noni gitu. Terus ya udah aku langsung masuk, aku istighfar banyak. Terus aku minta maaf tapi dalam hati gitu. Aku tuh minta maaf karena aku tadi tuh udah kayak ngomong sembarangan kayak gitu. Terus ya udah dia tidur lagi. Terus nah itu kita yang heran, perasaan pintu kamar itu kan kalau misalnya dibuka tuh kan bakal kedengaran banget. Nah kita tuh nggak sadar, maksudnya saking terlelapnya kita tuh nggak tahu kapan dia yang bangun. Kamu tadi malam bangunnya kapan sih, aku gituin kan. Tapi dia ceritanya pas paginya. Iya pas paginya. Nggak pagi banget itu, ya pagi sih tapi subuh. Kita kan kegiatan dimulai dari subuh. Masih gelap. Cuy dia cerita pas udah nggak ada masih gelap tuh kayak. Cowok ya? Iya. Ih sumpah. Terus dia pas ngeliat itu dia minta maaf, terus langsung masuk lagi. Iya dia masuk lagi. Dia juga nggak ngebangunin kalian gitu ya? Kita nggak dibangunin. Dia tuh jadi emang anaknya tuh dasarnya kayak emang berani gitu loh. Sebenarnya. Cuman emang mulutnya sembarangan gitu. Jadi kayak aku kayak ya udah lain kali itu jangan kayak gitu lagi gitu. Oh alah, jadi itu kalau di Bondowoso itu terkenalnya itu ya rumah itu, Belanda. Rumah Belanda sebutannya ya? Iya itu rumah Belanda sebenarnya. Guest house sih. Guest house. Tapi tempatnya, ini disclaimer nih, ini aku bukan nakut-nakutin, tapi tempatnya emang bagus banget, keren banget tempatnya itu, dan emang banyak wisatawan datang ke sana. Dan masih beroperasi sampai sekarang. Ih penasaran juga, apa kita pergi ke sana guys? Coba komen di bawah kalau misalnya banyak yang komen, kita coba di sana kita uji nyali gitu ya. Nggak boleh kan? Iya. Kalau sengaja gitu malah berabe ya. Oke, tapi kalau misalnya kakak ke Bali sendiri kan berarti sering ya? Lumayan sering. Di sana tuh ada apa lagi sih? Di situ itu ada satu alas.
nyebut ya. Ada satu hutan, ada satu hutan lagi, namanya Alas Purwo. Alas Purwo. Nah di sana itu juga pasti kamu juga pernah dengar. Kamu nggak pernah dengar ya? Nggak. Iya di situ tuh sebenarnya kalau dibandingkan hutan yang awal tadi itu, sebenarnya lebih mistisnya tuh lebih ini yang Alas Purwo ini. Karena tempatnya tuh lebih, katanya di tengahnya tuh lebih keramat, lebih kayak yang bener-bener nggak boleh kayak sembarangan banget. Even kita tuh kayak cuman dalam hati, misalnya ngomong sesuatu atau misalnya ngumpat, misalnya dalam hati nih kayak kita lewat kayak anjir ada yang gitu, itu nggak boleh di sana itu. Jadi bener-bener kita tuh dilarang banget sembarangan. Sebenarnya di semua hutan, cuman kalau di Alas Purwo ini bahkan aku sekarang sampai nggak berani mau lewat sana, meskipun kayak beramai-ramai gitu. Kayak aku tuh gimana ya, kayak nggak pengen aja gitu. Kita kan nggak tahu kan, ya kita berangkat dalam keadaan kita niatnya baik-baik ya. Cuman kan di jalan misalnya kayak mobil lewat atau ngindarin batu atau apa kan kita nggak tahu kan. Kadang kalau kita kaget kan refleks ngomongnya kan kadang susah mau diatur kan, kayak gitu kan. Nah jadi aku milih buat nggak deh, kayaknya aku nggak pengen lewat situ. Tapi orang-orang ada yang kayak misalnya ngasih sesajen gitu. Biasanya kalau di Bali tuh suka ada kayak sesajen gitu kan. Di situ juga ada. Katanya sih gitu ada. Banyak orang. Jadi itu memang ada. Jadi itu memang kan ada kayak orang yang masih percaya tentang ritual-ritual kayak gitu kan. Nah biasa tuh katanya di sana tuh bisa sering buat dijadikan tempat kayak bertapa kayak gitu. Jadi itu yang aku tahu tuh kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya kayak ngasih sajian atau apa ya tuh masih ada. Berarti sebenarnya itu juga bisa dikunjungi orang turis juga bisa. Berarti kalau saya aku datang ke Bali bisa datang sana. Bisa. Ya. Gimana guys? Apakah kita datengin? Tapi kita datang ke sana untuk sekedar vlog biasa ya. Biasa. Gitu. Karena memang memang tingkat misteriusnya terus keramatnya tuh emang lebih ini kayak misalnya tuh aku pernah dapat cerita langsung dari sahabat aku, salah satu makeup artist ya, asli sana. Itu pas pulang pas maghrib ngelewatin tuh karena maksudnya mau cepat, jadi ngelewatin Alas Purwo. Nah begitu karena kan konon kalau misalnya maghrib itu kan waktunya bisa keluar kan, kayak gitu. Jadi kan memang kita dulu tuh masih kecil kan sering kayak diingetin kalau maghrib pulang gitu kan. Ya udah itu pas maghrib tuh masih di jalan dan ngelewatin. Terus beberapa kali tuh kayak nggak nyampe. Putar-putar situ aja. Iya, jadi kayak sebenarnya semua tuh udah ngerasa, cuman kayak nggak mau ngomong satu sama lain. Paham nggak sih? Karena kan gak mau berpikiran negatif, gak mau ngomong kan, jadi kayak gak nih kayak cuma feeling masing-masing doang. Jadi kayak temen aku pun kayak nggak ngomong sama penumpang yang lain, kayak oh enggak nih kayaknya aku doang kayak gitu. Cuma lama kelamaan tuh nggak nyampe dan suasananya tuh kelihatannya masih kayak maghrib terus. Terus akhirnya temen aku, ya aku merinding. Ada gini nih kalau cerita horor nih. Iya emang nih di sini nih merinding. Terus udah gitu kan temen aku langsung ngomong kayak kita tuh dari tadi pakai bahasa Jawa kan, kayak kita tuh dari tadi tuh tetap di sini deh. Kita tuh kayaknya nggak keluar dari tadi gitu. Terus jeletuk si sopirnya, si driver, kayaknya iya gitu. Kayaknya iya. Soalnya juga bilang gitu. Driver udah bilang gitu. Soalnya harusnya itu kita tuh sebenarnya udah keluar gitu. Tapi kenapa kita tetap di sini ya gitu. Teman aku tuh ada yang perempuan kan. Terus dia bilang, ya kayaknya tuh dari tadi nih kayak kita muter-muter dan tadi tuh aku tuh kayak denger aku tuh kayak dipanggil-panggil. Ada yang manggil, ada yang nyebut nama aku. Terus kayak, loh, terus gimana nih gitu. Nih kita gimana? Ya udah kita baca doa, kita kayak kula nuwun, permisi. Terus kayak kita tuh kan kesini niatnya tuh cuman mau lewat doang, kayak kita permisi, nggak ada sesuatu yang mau negatif kan, toh kita juga pulang kerja. Tadinya tuh semuanya mikir tuh mungkin karena pulang kerja capek, jadi kayak mikirnya tuh gak nih karena capek nih, pasti nih sebenarnya cuman harus ngasih kita doang, mereka doang gitu. Jadi ternyata ya enggak, sama-sama merasakan kalau cuma muter-muter di sana. Setelah baca doa, sempat baca doa, terus udah gitu permisi kayak gitu, dan beberapa saat udah
keluar dari sana gitu. Jadi itu teman aku cerita detail banget. Terus kayak sekarang dia kalau misalnya ada job terus ngelewatin daerah itu, atau misalnya ini dia nggak mau kalau ngelewatin jalan itu lagi. Kalau pas jam maghrib ya, maksudnya jam maghrib atau tengah malam gitu nggak berani. Kamu berani nggak? Ya gimana ya? Kagak lah. Siapa tahu kan kayak kalau emang sengaja begitu banget mah nggak berani. Kayak tiba-tiba random gitu. Ya, buat nge-vlog doang gitu kan, enggak lah, membahayakan diri sendiri demi konten itu nggak baik ya pemirsa ya. Karena kan memang desas-desusnya juga. Cuman aku kalau ini dari baca ya, katanya itu juga sering ada yang hilang gitu. Nah, iya dibawa entah. Nah itu tuh efek tuh teman-teman biasanya tuh kalau kayak gitu tuh yang suka nggak jaga perilaku gitu loh. Iya. Kan emang di tempat-tempat yang bukan keramat gitu ya. Apalagi kayak hutan, gunung, kita tuh nggak boleh sembarangan. Sekalipun gunung tuh dalam keadaan rame ya. Di jalur pendakian gunung tuh rame, namanya gunung terus hutan. Kita memang nggak boleh sembarangan di pantai. Iya sih, benar-benar nggak boleh sembarangan, harus jaga omongan, jaga sikap. Terus kayak kan kadang tuh ada tuh saking asiknya kita kumpul-kumpul kan teriak-teriak, kayak gitu tuh nggak boleh sebenarnya. Pelajarannya bagus ya dengan cerita-cerita kayak gini tuh ya, supaya kita itu lebih bisa menghargai, menghormati, menjaga diri kita dari omongan yang kurang baik, menjaga perilaku, menjaga hati juga gitu ya, biar kalau misalnya datang ke sana tuh jangan sampai ada niat yang tidak gitu lah pokoknya. Sebenarnya itu sih pelajaran terbesarnya ya kan. Benar. Dan juga di Indonesia ini sebenarnya ada banyak banget ya cerita-cerita bisnis kayak gini, dan di setiap daerah tuh pasti beda-beda. Ya kan? Nah kalau misalnya di Jawa Timur tuh kayak gini, tapi di tempat aku Riau ada lagi, tapi beda nih ceritanya, tapi kayak sama sih seremnya gitu ya. Kalau di Riau gimana? Aduh, itu nanti kita bahas di next konten ya guys ya. Karena ini videonya udah panjang, tapi aku mau thank you banget buat Kak Bayu udah mau share ceritanya di konten Rita Nurmaliza. Semoga besok hati-hati ya perjalanannya pulang kan ke Bondowoso ya? Besok. Iya. Hati-hati ya, jangan sampai muter-muter. Coy. Pokoknya thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan juga bisa nemenin waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure untuk di subscribe, komen dan juga like dan juga share-nya ya teman-teman ya. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye bye. Dah.